atas lantai. Pajaknya. Kuah remai dimakan malam. Pajaknya. Karena kelas sudah ramai, mari kita mulai presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga kita bisa diberi kesehatan dan ilmu yang berguna dalam pemaparan materi hari ini. Puji syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi dalam mata kuliah linguistik umum pada hari ini. Yang saya hormati Dr. Andes Agus Setionegoro, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah linguistik umum. Yang saya hormati teman-teman atau rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan ini. Sebelum memulai presentasi kami mengenai pola-pola klausa, izinkan kami memperkenalkan diri dengan pantun. Mengantar tempoyak pakai motor Astrea. Pajaknya. Tempoyak dimakan bersama kawan. Pajaknya. Sebelum belajar pola-pola klausa, bolehlah kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Firman dengan NIM A1B124069 sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya diskusi kali ini. Dan juga saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Tiara Ramadhani dengan NIM A1B124067. Di sini saya sebagai pemateri. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, maka tidak akan pernah dimenangkan. Saya Dimas Andrian dengan NIM A1B124068. Di sini saya selaku pemateri 2. Baik, karena sudah sesi perkenalan tadi, kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dimas Andrian. Kepada Dimas Andrian kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsa selaku moderator pada presentasi siang kali ini. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pola-pola klausa. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu teman-teman definisi dari pola-pola klausa. Saya akan menjelaskan beberapa pendapat tentang pola-pola klausa. Yang pertama, menurut pendapat Arifin pada tahun 2008, menurutnya adalah klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa atau gabungan kata itu berpotensi menjadi kalimat. Jadi teman-teman, Arifin menjelaskan bahwasanya dalam klausa itu terdapat suatu gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Yang kedua, ada definisi menurut Cher, yaitu Cher pada tahun 2009. Ia menjelaskan bahwasanya klausa adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif, artinya di dalam konstruksi itu terdapat sebuah predikat yang dimana bila tidak dapat terdapat predikat maka satuan tersebut bukan klausa. Itulah beberapa pengertian mengenai pola-pola klausa. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saudara Tiara. Kepada Tiara disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Tidak. Baik, selanjutnya itu ada jenis struktur klausa. Jenis struktur klausa di sini terbagi menjadi dua, yaitu klausa lengkap dan juga klausa tak lengkap. Klausa lengkap sendiri merupakan klausa lengkap sendiri itu berdasarkan pemaparan dari Ramlah pada tahun 1987 pada halaman 136. Klausa lengkap adalah klausa yang setidaknya memiliki subjek dan predikat. Sedangkan tidak memiliki subjek adalah klausa tak lengkap. Nah, klausa tak lengkap tadi seperti yang dikatakan, menurut pendapat Abdul Saer pada tahun 2007 pada halaman 236, klausa tak lengkap adalah klausa yang tidak memiliki predikat juga dan dapat dikatakan sebagai klausa tak lengkap. Baik, unsur segmental dalam klausa. Hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu klausa nominal, yang kedua klausa verbal, yang ketiga klausa nominal, dan yang keempat klausa depan. Nah, untuk klausa nominal di sini adalah fungsi predikat yang diduduki oleh kata atau frasa yang memiliki nomina. Misalnya, dia dosen sastra rumah dan rumah saya. Selanjutnya ada klausa verbal atau frasa verbal yang berposisi sebagai predikat.
Misalnya, dia mengerjakan tugas itu dan saya memakan roti. Selanjutnya itu ada klausa nominal yang contohnya itu gajinya 7 juta per bulan dan anaknya 3 orang. Selanjutnya itu ada klausa depan. Nah, klausa depan ini atau preposisi bertindak sebagai predikat. Nah, contohnya itu teman-teman, misalnya nenek dari pasar dan dia ke Medan. Baik, sekian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya materi pola klausa dalam bahasa. Kata atau frase sebagai unsur klausa dapat dimasukkan ke dalam kategori kelas atau jenis kata tertentu. Ada yang dimasukkan ke dalam jenis: 1. Kata benda nomina, 2. Kata benda kerja atau verba, yang ketiga kata sifat atau adjektiva, yang keempat kata keterangan atau adverbia, dan 5 kata tugas. Pada klausa kami belajar misalnya, kata kami yang berfungsi sebagai subjek dimasukkan ke dalam jenis kata benda nomina atau nomina KB, dan belajar sebagai predikat ke dalam jenis kata kerja verba KK. Dengan demikian, klausa kami belajar dapat dipolakan sebagai KB plus KK. Dengan cara seperti itu, pola klausa dapat disusun. Alwi DKK pada tahun 2000, halaman 313 menjelaskan perihal klausa dalam kalimat melalui contoh. Saya sedang mandi, itu pola klausanya adalah subjek predikat. Lalu untuk dia pergi pukul 6, itu pola klausanya adalah subjek, predikat, dan keterangan. Lalu untuk contoh ketiga, ketika saya sedang mandi, pola klausanya adalah konjungsi, subjek, dan predikat. Nah, penjelasan saya sudah berakhir, maka saya lanjutkan lagi ke saudari Tiara. Baik, untuk selanjutnya itu ada fungsi klausa dalam suatu kalimat. Nah, di sini itu mencakup 4 subjek, yakni subjek kalimat yang contohnya, saya percaya bahwa dia akan datang. Sebagai subjek dari kata percaya. Nah, selanjutnya itu ada objek kalimat. Nah, di sini itu contohnya dia memberitahu saya bahwa dia akan datang. Nah, bahwa dia akan datang ini merupakan sebagai objek dari kata kerja memberitahu. Selanjutnya itu ada pelengkap kalimat. Di sini contohnya dia mengatakan bahwa dia akan datang. Kata mengatakan sebagai pelengkapnya. Selanjutnya ada subordinat kalimat. Nah, contohnya itu saya tahu bahwa dia akan datang. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dimas. Baik teman-teman, terima kasih kepada saudari Tiara yang telah menjelaskan materi tadi. Di sini apa pentingnya kita memahami klausa, teman-teman? Ada beberapa poin mengapa kita harus memahami materi klausa. Yang pertama, analisis kalimat. Dengan kita memahami klausa, itu membantu menganalisis struktur kalimat yang kompleks. Jadi, ketika kita menguasai materi tersebut, tentunya ini membantu kita dalam menganalisis struktur kalimat yang kompleks. Yang kedua, kemampuan menulis. Tentunya teman-teman, ketika kita menguasai ataupun memahami klausa, itu berpengaruh terhadap pengetahuan tentang klausa, meningkatkan keterampilan menulis yang lebih baik. Seseorang yang memahami materi klausa dengan baik, maka ia akan mempunyai keterampilan menulis yang baik juga, teman-teman. Yang ketiga, pemahaman bahasa. Mengapa penting pemahaman bahasa? Yaitu mengerti klausa untuk memperdalam pemahaman tentang konsep kebahasaan. Ketika seorang menguasai materi tersebut dengan baik, maka ia akan bisa memperdalam pemahaman tentang konsep kebahasaan. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Dimas yang telah menjelaskan materi tadi dengan baik. Tak terasa sampai di penghujung materi, pasti teman-teman merasa sedih sekali. Tapi kami masih ada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi, dalam kesempatan ini kami akan buka sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh 3 orang penanya yang akan saya pilih sendiri tentunya. Saya mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Moderator. Oke, Lili. Baiklah, kenalkan nama saya Lili Rahmawati Putri dengan NIM A1B1
124-3. Sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi tantangan dalam menganalisis pola klausa dalam puisi atau sastra? Dan bagaimana hal ini berbeda dari analisis kalimat klausa? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Lili. Untuk penanya selanjutnya, Saudari Novita. Baik, terima kasih para moderator. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengidentifikasi klausa dalam sebuah kalimat kompleks? Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya Putri Andani. Jelaskan bagaimana penggunaan klausa berpengaruh terhadap gaya bahasa dan tingkat formalitas suatu teks. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dan bertanya. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami menjawab selama beberapa menit. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Novita yang akan dijawab oleh Saudara Dimas. Pada Saudara Dimas kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Novita. Pertanyaannya adalah yang tadi, bagaimana cara kita mengidentifikasi klausa dalam sebuah kalimat kompleks? Seperti yang kita ketahui, Saudari Novita, klausa dalam sebuah kalimat kompleks dapat diidentifikasi dengan mencari kata hubung atau konjungsi yang menghubungkan klausa-klausa tersebut. Klausa-klausa ini dapat berupa klausa utama dan klausa subordinat. Klausa utama adalah klausa yang dapat berdiri, sedangkan klausa subordinat tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada klausa utama untuk memberikan makna yang lengkap. Dengan demikian, Saudari Novita, dengan mengidentifikasi kata hubung atau konjungsi, kita dapat menentukan batas-batas klausa dalam kalimat kompleks. Jadi dapat kita simpulkan, ketika seorang mempelajari ataupun mengidentifikasi kata hubung atau konjungsi, tentunya kita dapat menentukan batas antara klausa-klausa dalam kalimat kompleks. Sekian, terima kasih. Bagaimana Saudari Novita? Apakah jelas jawabannya? Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Putri Anjani akan dijawab oleh Saudari Tiara. Pada Saudari Tiara kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Anjani. Nah, untuk pertanyaan dari Saudari Putri sendiri itu bagaimana cara mengidentifikasi klausa dalam suatu kalimat. Nah, kepada Saudari Putri dimohon fokusnya. Untuk mengidentifikasi klausa dalam satu kalimat, kita perlu mencari kata hubung atau konjungsi yang menghubungkan klausa-klausa tersebut. Nah, klausa-klausa ini dapat berupa klausa utama dan juga klausa subordinat. Nah, klausa utama adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Sedangkan klausa subordinat itu merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada klausa utama untuk memberikan makna yang lengkap. Dengan mengidentifikasi kata hubung atau konjungsi, kita dapat menentukan batas antara klausa-klausa dan kalimat. Baik, apakah Saudari Putri cukup paham dengan penjabaran saya? Baik, Saudari Tiara, terima kasih. Baik, kembali kepada moderator. Baik, ini untuk pertanyaan dari Saudari Lili yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan Saudari Lili tadi adalah apa yang menjadi tantangan dalam menganalisis pola klausa dalam puisi atau sastra, dan bagaimana hal ini berbeda dari analisis kalimat dalam prosa. Jawabannya adalah bahwa struktur kalimat dalam karya sastra seringkali lebih kompleks dan tidak selalu mengikuti aturan tata bahasa yang ketat. Penulis sastra sering menggunakan teknik-teknik seperti aliterasi, asonansi, dan pengulangan kata untuk menciptakan efek tertentu yang dapat mempengaruhi pola klausa dalam kalimat. Nah, puisi ini selalu menggunakan bahasa yang puitis atau simbolis, sehingga analisis klausa ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang konteks atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, hal ini berbeda dari
analisis kalimat dalam prosa, di mana struktur tata bahasa lebih jelas dan aturan yang lebih ketat dapat diterapkan. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan Lili. Nah, selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan oleh Saudara Dimas Andrian. Kepada Dimas Andrian kami persilakan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai definisi klausa, terus juga ada jenis-jenis klausa, contoh klausa, dan juga fungsi klausa. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan singkat mengenai materi klausa. Jadi teman-teman, pola-pola klausa dalam bahasa Indonesia itu sangat beragam dan kompleks. Memahami berbagai jenis klausa seperti klausa independen dan klausa dependen serta hubungan antar klausa dalam kalimat kompleks itu penting untuk menghasilkan kalimat yang gramatikal dan efektif. Analisis pola-pola klausa juga membantu kita dalam memahami struktur dan nuansa makna kalimat. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada misalnya perbedaan klausa dalam ragam bahasa lisan dan tulisan, atau analisis pola klausa dalam karya sastra tertentu. Dengan memahami pola-pola klausa tersebut, kemampuan berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan akan meningkatkan sehingga komunikasi kita menjadi lebih baik dan efektif serta tepat, teman-teman. Harapannya ketika kita memahami materi ini, kita bisa memahami dan menerapkan materi pola-pola klausa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terutama kita sebagai prodi bahasa Indonesia harus mengerti pola-pola klausa dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dimas Andrian yang telah memberikan kesimpulan terhadap materi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam pemaparan materi hari ini. Semoga jawaban dari kami bisa menjawab rasa penasaran teman-teman terhadap materi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin disayang ayang, jangan bikin sakit hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.